Oke, sekarang kalau kemarin sudah membuat ini ya, kemarin bikin menu bar ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang form. Form ini kalau Anda belum belajar PHP ya ini Anda hanya mendesain saja. Tapi kalau nanti belajar PHP atau JavaScript, maka form ini nanti akan berguna. Form ini contohnya ya kalau Anda umpamanya daftar di email atau daftar di Google atau apa yang dimana Anda harus menginput nama, alamat dan lain-lain. Nah, itulah yang namanya form. Oke, nah sekarang saya akan membahas pembuatan form ini. Caranya kalau Dreamweaver di sini sudah ada panduannya, jadi nggak perlu harus mengetik dari notepad. Di sini sudah ada. Oke ya, saya buat aja sebagai contoh di sini. Saya buat aja tulisan form pendaftaran. Nah, form pendaftaran. Nah, sekarang di sini saya akan membuat form. Nah, saat Anda membuat form, Anda pilih insert form. Nah, insert form. Nah, nanti akan ada kotak merah. Nah, ini harus Anda mulai dengan insert form. Nah, kenapa? Karena nanti di kodenya ada form ID. Ini adalah ID dari form ini, nama formnya, metode post action. Kalau Anda tidak menggunakan insert form, maka tempat form ini tidak ada. Jadi nanti kalau Anda gunakan PHP ini tidak jalan. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ini adalah insert form. Oke, selanjutnya adalah pembuatan tempat pengisian ya. Saya buat umpamanya isinya nama biasa ya, nama .2. Nah, lalu tempat untuk mengisi nama. Nah, tempat untuk mengisi nama itu namanya text field. Jadi Anda klik insert form text field. Oke. Nah, di sini Anda lihat text fieldnya seperti ini. Nah, di sini Anda bisa isikan karakter width sama maksimal karakter. Mungkin Anda buat 60 karena nama biasanya panjang. Maksimal karakter ya ini Anda bisa batasi 60. Untuk umpamanya saya berikan contoh aja ini 50 ya. Oke. Nah, saya simpan aja dulu, kita lihat bedanya. Nama ini 60 karakter ya. Ini dia mentok kan. Karena tadi saya buat di sini jumlahnya 60. Nah, di sini tapi maksimal karakter 50. Ya, ini ya jangan dibuat kayak gini. Ini cuma contoh aja. Yeah. Nah, ini adalah text field. Coba aja 50 ya. Nah, lalu bagaimana jika Anda ingin membuat karakter width-nya cuma 20 tapi bisa menginput 50 ya, nggak masalah sih. Oke, kita simpan aja, kita coba. Nah, A, B, ya dia akan mundur ke belakang seperti ini. Nah, ini nggak masalah selama nanti hubungannya dengan database-nya, field-nya sama besarnya dengan maksimal karakter, ya tetap tersimpan biarpun di sini nggak kelihatan. Jadi ini nanti hubungannya dengan database-nya. Tapi ya harusnya sih kita bikinnya ya seimbang lah. Di sini 50, maksimal karakter ya 50 ya, buat gini aja. Oke, nama, alamat. Nah,
Kalau ini Anda enter, maka jaraknya adalah satu paragraf. Kalau Anda ingin dekat, Anda tekan shift enter. Nah, maka jaraknya satu spasi, satu baris. Nah, alamat. Kemana jelek ya? Ya, kita pakai enter aja. Nah, alamat. Nah, sekarang di sini ini saya pilih insert form text area. Text area apa? Text area ini adalah teks yang besar. Jadi Anda bisa menginput dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah teks area. Anda bisa nginput cukup banyak. Ya, banyak. Saya copy aja ya. Ya. Banyak sekali bisa. Nah, ini nanti di dalam PHP ada tempat di dalam database-nya bisa kita menyisipkan data yang sebanyak ini ada. Ada field, tipe karakter dari fieldnya ada. Jenis fieldnya ada. Nah, nanti mungkin pas pelajaran PHP akan lebih dibahas. Nah, oke, ini adalah text area. Oke, selanjutnya saya membuat pilihan yang tidak bisa diganti. Contoh laki perempuan atau agama ya. Oke, saya buat aja contoh agama. Nah, agama di sini ada 5 ya. 5. Oke, kita tulis nanti ya. Nah, di sini ada, Anda tidak menggunakan field, tapi kita menggunakan pilihan. Di sini ada yang namanya radio button. Radio button itu selama ini masih dalam satu kelompok, maka dia akan tetap sama. Akan tetap dipilih salah satu. Oke, agama, namanya di sini saya buat ini saya copy aja. Jadi kenapa saya copy? Agar bisa mempertahankan ini ya, ID-nya. Oke. Nah, saya buat ke samping aja. Tambahi lagi ya, namanya di sini oke, saya buat seperti ini ya. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Kita lihat dalam kode. Nah, ini Anda lihat
input type radio, name radio, name radio, name radio, name radio. Nah, selama namanya satu, jadi ini namanya radio. Kalau namanya satu, maka hanya bisa satu yang dipilih. Oke, kita coba dulu. Nah, saya pilih Islam. Ganti. Nah, Protestan. Ganti lagi Katolik. Ganti lagi Hindu. Ganti lagi Buddha. Ganti lagi Konghucu. Ganti lagi aliran kepercayaan. Nah, Anda lihat, selama nama radio button ini sama, maka hanya satu yang bisa dipilih. Lalu bagaimana jika namanya kita buat beda ya? Oke, di sini Anda lihat name radio. Nah, di sini saya modifikasi aja dari codingnya. Saya buat radio 2, namanya radio 2. Oke, sekarang kita coba. Nah, saat radio 2 berarti ini adalah radio dan sini adalah kelompok radio 2. Nah, Anda lihat di sini akan bisa dipilih 2 karena tipenya sudah dianggap berbeda. Nama dari radio buttonnya ini dianggap berbeda. Jadi selama namanya sama, maka hanya bisa dipilih salah satu. Oke, selanjutnya adalah yang namanya ini form checkbox. Nah, checkbox. Kalau checkbox ini seperti ini, cuma kalau Anda bisa memilih banyak. Jadi umpamanya di sini ya, saya buat dengan nama umpamanya hobi. Misalnya gini ya, ini segini aja deh. Oke, nah di sini umpamanya hobi. Di sini kita buat insert form, pilih checkbox. Oke, hobi umpamanya apa? Olahraga. Oke. Nah, saya sahabat aja ke bawah ya ini. Olahraga. Lalu insert form checkbox. Oke, musik. Nah, ya terus saja musik. Lalu apa, kuliner, apalagi hobinya umpamanya apalagi traveling. Oke, nah di sini saya berikan insert form checkbox. Nah, kalau checkbox jangan di copy ya. Jadi Anda insert form checkbox. Insert form checkbox. Oke. Nah, sekarang kita lihat dalam kodenya. Maka di sini Anda akan bisa lihat nama checkbox, nama checkbox 2, nama checkbox 3, nama checkbox 4. Jadi checkbox ini tujuannya memang dirancang untuk dipilih banyak.
Jadi mamanya kita bisa memilih lebih dari satu, ya nggak banyak, lebih dari satu. Oke, kita simpan, kita tes dulu. Nah, hobi, olahraga, musik, kuliner, traveling. Nah, ini gunanya seperti ini. Nah, nanti untuk prosesnya gimana? Nah, nanti bahasan tentang proses nanti pada pelajaran pemrograman web ya. Jadi kita hanya membuat desain formnya ini aja. Oke, selanjutnya di sini saya masuk ke desain. Satu lagi yaitu insert form select list. Select list ini gunanya untuk membuat drop down. Jadi ya sama seperti ini, cuma lebih diringkas ya. Jadi select list ini ya kayak combo lah, combo box kalau di dalam VB ya. Nah, di sini saya buat aja sebelumnya ini jenis kelamin. Nah, oke. Nah, di sini kita isikan di dalam ininya dengan memilih, kita pilih dulu dalam dalam listnya ini, list menu ini. Lalu di sini ada menu atau list ya, kita pilih aja menu list value. Nah, di sini umpamanya kita tambah di sini tambah, saya isikan umpamanya jenis kelamin, laki-laki plus perempuan plus ini, banyak yang kayak gini. Oke, mungkin lagi aja. Oke. Nah, ini adalah item label, jadi nanti akan muncul di dalam tulisannya. Lalu di sini value ini adalah nilainya ya. Ini hubungannya dengan pemrograman. Jadi biasanya dalam database biasanya adalah laki ya L, perempuan P. Nah, kalau transgender ini ya ini tadi saya ngarang ya agak bingung juga ini. Berarti T aja yang namanya TL. TP. Oke. Nah, sekarang kita tes. Nah, jenis kelamin laki-laki. Nah, kita bisa pilih ini. Value tadi nggak muncul karena value nanti hubungannya dengan pemrograman. Oke, satu lagi, dua lagi ya. Nah, sekarang di sini ada yang namanya file field. Nah, file field ini gunanya untuk mengambil file. Nah, mungkin Anda pernah melihat seperti ini ya, file field ini. Oke, seperti ini. Jadi, ya ini hubungannya dengan pemrograman ya. Kalau ini saya agak bingung, umpamanya anggap aja upload foto lah. Oke, biasanya digunakan untuk seperti ini. Kita simpan. Nah, upload foto, choose file.
Ya, saya ambil umpamanya picture, ya koala aja. Oke, jadi kita sudah mengambil gambar. Nah, nanti masalah uploadnya yaitu hubungannya dengan pemrograman. Oke, lalu satu lagi adalah saya berikan aja, yang lainnya saya skip dulu, yaitu penutupnya adalah kita biasanya akan ada button ya. Jadi di sini ada insert, form, button. Oke aja. Nah, di sini ada button tipe, yaitu adalah submit. Submit form. Submit form ini berarti akan mengirimkan form. Nah, di sini umpamanya kirim. Lalu ada lagi tipe form, button. Oke aja. Di sini tipenya reset. Nah, sini reset. Oke. Lalu ada lagi insert form button. Tidak ada tipe sama sekali. Nah, kalau ini biasanya nanti hubungannya dengan JavaScript. Jadi di mana kita tidak perlu mengirim form, tapi memanggil kode. Ya, itu nanti pada pemrograman web. Jadi saya akan bahas dua ini aja. Oke, nah sekarang kita simpan. Nah. Oke, kirim. Ya, saya tekan jelas nggak ngefek karena belum ada kodenya. Nah, ini umpamanya saya buat. Nah, ini ya. Ya, ini lagi ya. Koala lagi. Oke. Nah, kalau kirim jelas ya ada efeknya, tapi nggak kirim sama sekali karena nggak ada programnya. Nah, oke. Cuma kalau reset, kalau reset akan mengosongkan semua isi. Nah, ini gunanya reset. Kalau button ini yang tadi button tanpa function, yang tanpa fungsi, tanpa perintah apapun ini. Ini none. Nah, di sini berarti ini tidak ada perintahnya. Nah, kita lihat di dalam kodenya ini ya. Kode. Nah, input type submit, name button, ID button, value kirim. Nah, ini maksudnya submit di sini nanti akan ada hubungannya dengan ini. Biasanya saat tadi kan saya sudah bilang harus dimulai dengan form. Nah, method post ya, oke. Nah, di sini. Nah, nanti di sini akan form action. Di sini umpamanya kita beri nama proses. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi dia akan memanggil file PHP yang nanti akan memproses input formnya. Cuma karena kita belum masuk di sini ya, maka ini tidak jalan. Nah, cuma perintah submit ini berarti untuk mengaktifkan yang ada di sini. Kalau memang belum ada ya ini kita kosongin aja. Karena ini kan pelajarannya mendesain formnya, bukan PHP. Oke, nah seperti ini. Ingat dalam membuat form selalu dalam kotak merah ini. Nah, lalu kok ya bentuknya nggak karuan gini ya? Ya bisa dirapikan. Jadi ini sebenarnya adalah HTML biasa juga. Jadi di dalam form Anda bisa insert table. Kita buat aja yang biasa, umpamanya 2. Romnya banyak ya. Romnya 6, kolomnya cukup 2. Oke. Sini saya buat aja 000. Biar enggak kelihatan. 0 0
Oke ya, ini tinggal Anda masukkan aja di sini. Ini saya tarik ke sini. Nama formnya di sini. Ini saya masukkan sini. Ini saya masukkan sini. Agama saya masukkan sini. Nah, ini saya masukkan sini. Nah, kok malah bentuknya kayak gini? Ya, malah bisa kita buat gini. Shift, enter. Shift, enter. Shift, enter. Shift, enter. Shift, enter. Nah. Oke, hobi, tekan sini. Ini seleksi aja. Tuh. Oke, jenis kelamin, ini juga bisa. Nah, ya. Kalau tabelnya kurang panjang, ya ini bisa kita atur. Ya, ini sebenarnya tabel biasa ya. Jadi kalau Anda bikin form, lebih enak Anda menggunakan tabel seperti ini. Oke, upload foto tadi. Nah, oke, kurang satu lagi, insert form, insert table object, insert row below. Saya tambahi satu untuk button-buttonnya. Oke. Oke, rapikan sedikit. Nah, tabel kita buat ini agak susah ya, umpamanya nggak mau center ini ya Anda pilih aja di kode. Kadang memang ya kita perlu untuk masuk ke kode ya. Saya ingin menyenterkan tabel tadi ya, saya pilih pada tabel, saya buat aja perintah seperti ini, center. Nah, pada ending tabel kita berikan strip center. Oke, sudah desainnya. Nah, ini sudah center. Oke, ini juga harusnya center juga nih. Oke, kita simpan dulu. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, maka di sini sudah berada di tengah seperti ini. Oke, semoga ini sudah jelas. Tolong Anda buat sebuah form pendaftaran seperti ini.